Halo semuanya, dengan Raka Menoya di sini. Kali ini kita ada di bagian playlist belajar Adobe After Effects 2024, bagian 3. Jadi untuk video ini kita akan fokus nih ya, mempelajari mengenai apa sih 3D kamera itu sesuai titah atau materi yang telah diberikan oleh teman saya, Ara Suceha. Nah, itu ya. Tapi quick note, sedikit catatan, kali ini kita akan mengambil panduan yang sering dipakai atau bahkan pasti ya digunakan oleh seluruh animator profesional di luar sana, yaitu menggunakan prinsip 12 animasi. Karena banyak ya prinsip animasinya ini, maka aku akan mengambil dua prinsip saja ya, dua prinsip utama, yaitu adalah staging dan yang kedua adalah anticipation. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin ada beberapa unsur prinsip yang lain yang akan tercantum nih di animasi project kecil kita ini. BTW, kalau kalian ingin tahu nih apa sih 12 prinsip animasi itu, mungkin aku bisa geser sedikit ya. Dan ini dia, ini adalah link video atau thumbnailnya ya, tentang penjelasan lengkap 12 prinsip animasi itu kayak gimana untuk lebih tepatnya, atau link YouTube ada di deskripsi di bawah. Ya, jadi itu aja dan mari kita langsung ke project After Effects-nya. Let's go. Oke, jadi kita udah ada di project AE-nya. Jadi seperti biasa, ini ada drill, kita bikin komposisi baru. Nah, di sini aku pakai IPS 30 dan backgroundnya hijau dengan durasi 15 detik. Nah, hijau ini biar warnanya kontras saja ya, untuk sebagai media belajar aja. Tapi kalau untuk mengerjakan nih, kalian bisa terserah ya milih yang mana. Yang penting warnanya kontras dari seluruh background yang Anda ingin pakai, biar tahu gitu backgroundnya tuh gimana gitu batasnya. Aku milihnya hijau untuk di sini. Jadi pertama, nanti ini ada dua scene, dimana kita akan fokus ke scene yang pertama dulu. Jadi untuk scene pertama dulu kita seperti biasa bikin backgroundnya dulu. Sini aku pilih black, oke, dengan warna hitam. Nah, pasti untuk kontras yang paling maksimal kita pilihnya yang warna putih nih untuk teksnya. Lalu kita scale, 75 di sini should be fine. Nah, segini ya. Nah, setelah itu kita akan masukin new baru ini, yaitu kamera, oke? Nah, di sini adalah settingan dari kameranya, dari tipe, preset ini ke lensanya mau kayak gimana, dan settingan lain sebagainya, unit yang dan lain-lainnya. Cuma di sini aku pakai yang default aja. Jadi kita akan pakai default dan klik OK, dan jangan lupa kita bikin yaitu null object. Gunanya null object ini apa? Nah, null object ini itu gunanya untuk setiap null object yang kita buat, kita akan membuat pergerakan baru di satu scene itu. Nah, untuk null ini aku ingin yaitu animasi pertamanya adalah pop up, dimana awalnya teksnya itu kecil tapi lama-lama dia itu membesar. Jangan lupa kita klik ini 3D-nya, dan kameranya udah 3D kamera udah otomatis ya itunya ya. Kalau kalian geser nih, muncul nih ya opsi baru nih. Nah, kalau kalian geser ini, wow, secara magic ada tombol baru ya. Nah, di sini itu kalau kalian cek to view, nah di sini ada dua versi nih. Kita kan selama ini kan preview atau lihat hasil videonya kan lewat sini nih, yang default. Nah, di sini kita bisa ambil perspektif baru dari kamera kita nih. Kalau seandainya nih aku milih kamera 1, makanya akan lihat ke defaultnya atau hasil dari kamera 1 tuh kayak gimana. Lalu ada front, bottom. Nah, ini 3D ya anggapannya ya. Back, kalau kita lihatnya dalam posisi yang dibalik. Tapi kalau kita pencet ke custom view, nah ini adalah scene dari versi 3D-nya cuy. Jadi kayak gini ya. Jadi sebelum kita mulai pergerakan animasinya, kita harus menentukan parent dan linknya yang benar nih. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk kamera kita linkkan dengan pop up.
biar kamera itu mengikuti pergerakan dari pop-up. Jadi kita nggak akan ngutak-ngatik kameranya sama sekali, kita hanya ngutak-ngatik nulnya saja. Anggapannya lebih fleksibel gitu, bisa kita ayun-ayunkan gitu. Sebelumnya aku ingin jelaskan ya, kalau kita mencet P di pop-up, nah ini ada 3 arah ya, ini sama ya, ini visualnya kayak gini, yaitu X, Y, dan Z, merah, hijau, dan biru, atau horizontal, vertikal, dan yang tegak lurus. Nah, di sini kalau aku ingin kita lihat di aktif kamera, kalau kita geser ke kanan, itu sebaliknya nih, kalau kamera kita belokkan ke kanan, geser ke kanan, maka hasilnya itu dia terlihat, dia tuh akan geser ke kiri. Dan juga sebaliknya, kalau kita geser kameranya ke kiri, maka hasilnya pun dia tuh akan geser ke kanan. Jadi ini sifatnya kebalik ya, inverse ya. Sama kalau kita ini ke bawah, nanti dianya ke atas. Kalau ininya ke atas, kalau kitanya ke atas, nanti ininya ke bawah. Nah, kalau di Z, kalau kita tambahin, maka dia akan ngezoom nih. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk yang si pop-up ini. Nah, kalau kita kurangin Z-nya, maka kita akan ngezoom out dan akan kelihatan nih bordernya nih. Tapi aku nggak pengen ada bordernya itu, jadi kayak gimana tuh kak? Caranya sebelumnya kita mencet ke ini, kita mencet S, lalu kita scale aja gitu, di scalein aja secukupnya sampai nutupin lah ya, 300 cukup lah ya, lebih dari cukup untuk ini nanti. Oke, kita mencet S lagi untuk tutup. Nah, di sini kita akan mulai animasi untuk pop-upnya. Kita klik ini biar biru, lalu kita pergi ke detik ke-1. Di detik ke-1, oke, aku lihatnya mungkin di sini aja ya, biar lebih enak. Untuk detik ke-1 kita akan pop up. Jadinya kita akan bikin ini keyframe baru, lalu kita naikkan nih biar ada kesan-kesan zoomnya. 350 should be fine. Nah, lalu kedua ini kita F9 auto bezier, lalu kita masuk ke sini nih, Cat Editor. Nah, karena ini aku ingin buatnya seperti awalan gitu, nanti akan ku inikan ya, akan ku geser ke sini. Nah, tapi jangan terlalu ekstrim, sedikit aja. Oke, kita tes. Nah, kayak gitu ya. Oh ya, di sini aku kurang ya. Kalau untuk ini, untuk pergerakan animasinya sampai detik ke-1. Ini animasinya pengen ku molorkan sampai detik ke-1.15. Nah, buat nanti untuk animasi berikutnya, pergerakan animasi berikutnya, cek sih. Nah, kayak gitu ya. Untuk animasi kedua yang perlu kita lakukan adalah hanya menambah null objeknya doang nih. Ya, that's it. Just really it. Kita tambah null objek doang kalau ingin bikin animasi baru. Oke, tadi kita akan pergi ke detik 1 ya, detik semula dari sana. Lalu sekarang aku ingin yang awalnya dia tuh pop up nih, sekarang aku ingin teksnya itu dia tuh ke kiri. Ambil ancang-ancang lah. Untuk dia tuh melesat ke kanan, hilang. Sebelumnya kita kasih nama ya. Nah, di sini biar lebih memudahkan, aku pakai acuannya yang dari sini ya, dari hasilnya. Karena kalau aku pakai pergerakan kamera, udah aku coba, itu aku lupa lagi, bingung. Kita pakai yang ini aja ya. Nanti aku pengen si layarnya tuh geser ke kiri, real life. Yes, kok serah sih, aku pakai real life menandakan kalau dari hasilnya lah, itu ke kiri. Nah, jangan lupa kita linkkan. Nah, pokoknya ini nanti dilinkkan ke geser kiri gitu. Jadi mereka itu saling bertumpuk dan saling nyambung gitu, satu sama lain. Oke, kita klik ke P positionnya, kita klik sini, lalu ke detik 2 sebenarnya, tapi aku ingin ada animasi berikutnya, jadi aku tambahin 15 tuh efek mengayun-ayunnya. Nah, sini. Lalu di posisi yang akhir ini aku ingin dia berada, jangan lupa ya ininya ya. Nah, hampir lupa. Ini aku ingin dia tuh geser ke kanan sini sampai
S-nya ketutup setengah deh. Nah, kayak gini ya. Kita F9, lalu karena ini tengah-tengah dari animasinya, akan ku pakai yang tipe roller coaster nih. Cukup gak ya? Nah, kayak gitu ya. Tapi ini masih kurang cepet sih. Nah, di sini kalau ini tinggal retesting aja sih kalau ini sesuai preferensi kalian. Kalau aku inginnya tuh dia tuh lebih cepet aja gitu. Kalau semakin gede durasinya gimana nanti? Nah, ini aku tambahin lagi biar lebih cepet gitu lah anggapannya. Kayak nggak, kesannya tuh kayak nggak lemot gitu loh. 20 maybe. Nah, kita kasih ke 20. Ini sebenarnya kalian nggak perlu kayak giniin banget ya, kayak dihitung-hitung banget. Dengan kalian pakai feeling pun juga nggak apa-apa, cuma aku aja untuk mempermudah aja sih. Nah, gini ya. Oke, sekarang aku ingin bikin animasi ketiganya nih. Oke, mungkin ya sebenarnya dibayang aja untuk tengahnya gitu. Oke, di sini aku ingin buat animasi ketiga dari scene 1. Jadi kita harus bikin null object dulu, kita bikin jadi 3D, lalu si geser kiri ini kita sambungkan ke 03, dan 03 ini aku ingin dia tuh geser ke kanan gitu sampai hilang. Untuk gitu akan ku rename dia itu geser kanan RL, mempermudah, pencet P, lalu ku bikin posisi awalnya di sini, lalu kita tambahin 40, 10, 2 tambah 1, 3. Jadi apa ya, aku lihatnya masih terlalu kayak masih kayak terlalu cepet nggak sih, untuk terlalu lambat sih untuk kirinya sih aku lihatnya. Mungkin akan ku perkecil lagi ya. Nah, kayak gini sih. Oke, lalu di sini mungkin 1,5 terlalu panjang. Maybe soalnya aku ingin kayak melesat gitu. Tambah segini aja deh. Kita bikin keyframe di sini. Lalu posisinya aku pengen dia tuh hilang. Jika dia melesat itu meluncur. Oke, minus tuh agak 1000. What? Masih kurang. F9 auto geser. Nah, kali ini adalah penutup. Oh iya ya. Oh ya, ini sih yang lupa aku. Nah, cat sini. Tapi dia geser ke sini. Nah, sini. Oke, set. Oke, di sini karena ini adalah penutup ya, maka akan ku buat dia itu geser kayak gini. Oke, set. Gitu ya. LT. Pilih lagi coba sini. Ini kalian sambil hold Alt ya, kalian klik semua. Ini untuk mempersingkat atau memperluas timing yang kita blok keyframe-nya, kita hold Alt lalu kita drag aja ya, kebutuhan kalian. Oke, jadi ini sudah ya untuk scene pertama. Lalu untuk pergi ke scene kedua, kita akan cut atau trim layer ini agar nggak bablas sampai sana gitu, ke 15. Caranya adalah kita klik dulu layernya yang ingin kita cut atau trim, terus di frame ke berapa baru kita shift D. Nah, kayak gini ya. Lalu ini kita buang. Nah, kita kembali ke hijau. Nah, di sini kita akan untuk lebih rapi ya, kita akan pre-compose. Nah, ini tuh termasuk scene 1. Oke, di detik 126 ini kita akan bikin untuk scene kedua. Untuk scene kedua sama ya, kita mulai dengan solid. Cuma untuk ini aku ingin dia tuh jadi white, putih. Lalu kita bikin ini putih dan
ya kayak gini. Lalu untuk ukurannya ya, kita bikin itu 3D. Nah kayak gini nih. Nah sini nih, ya nggak banyak, lanjutin yang kayak tadi sih. Kita perbesar width-nya around like 300. Nah kita cukup gitu. Lalu kita bikin lagi, ya fokus dulu ya. Lalu kita bikin lagi kameranya. Nah di sini kita namai kamera 2 dengan yang sama settingannya. Lalu kita bikin null objek baru sebagai pergerakan kita nantinya kayak gimana gitu. Tapi jangan lupa untuk masukkan teksnya ya. Waduh. Tapi kalau teks sih aku lebih suka ngambil dari sini ya. Akan ngambil dulu ya biar posisinya sama gitu. Oke, untuk yang teksnya akan ku copy, aku masuk ke font 1, kita paste. Sebenarnya kalau kalian ingin apa ya, lebih merapikan itu boleh aja ya, dirapikan tuh kayak gini gitu. Lalu kita akan tulis N gini, dan aku ingin lihat dulu apakah lebih besar ya dia ya. Dari scene 1 ku ambil pop up-nya. Oke, mungkin dari pop up ini akan ku ambil pop up-nya. Kalau di sini ini kameranya itu ikut ke pop up dulu, baru dari pop up ke 04. Nah tapi ini ada ininya kan, apa namanya, pergerakannya. Ini ingin ku buang aja sih. Kita ambil ininya aja sih sebenarnya. Nah gini nih, tapi aku pengennya nih kayak si startnya tuh dia tuh kan ancang-ancangan dia kan besar, ancang-ancang. Nah ini nanti kalau startnya hilang, nanti aku ingin N-nya tuh dia tuh muncul di sini gitu. Oke, kalau untuk memperjelasnya sih aku taruh sini ya. Nah nanti ketika startnya ini dia kanan sampai hilang, nah nanti N-nya tuh dari sini sana gitu, kok di sini ya. Nah gitu. Oke, kita tinggal cara buatnya aja kayak gimana. Jadi aku pengen si null-nya ini itu dia tuh geser kanan, cara relive. Nah ini posisi, kita mulai dulu awalnya gimana. Bikin 3D, oke, di 3D kan, jangan lupa. Oke, itu geser dulu ya. Oke, sini ya. Lalu ketika detik ini aku ketikkan ini, aku bikin new ini, lalu dia kembali ke posisi semula. Ya posisi semula tapi rada tengah lah ya. Ya should be around there. Set. Nah kayak gitu ya. Ke F9 nggak cocok kalau kayak yang akhiran, yang awalan ya, nggak cocok pakai yang awalan. Nah yang nggak gini nih cocok ya. Inilah ya. Cuma di sini aku pengen bikin kayak efek-efek overshoot. Yang di sini 30. Kurang ya. Nah, di sini dah ya. Akan ku copy sini sebagai itunya, tapi di sebelumnya sini aku ingin dia tuh lebih ya bablas dikit lah. Punjul dikit lah. Nah ini, nah itu tapi nggak terlalu panjang banget ya. Aku copy dulu sini. Oh dikurang ya, ya kurangin 50 lah, kecil dikit. Oke 50 masih terlalu banyak. Nah kalau aku tambahin 25,
bukan itu yang gue edit. Damage di 25. Set. Nah, itu ya. Pengen klik ininya nih. Web editornya yang ini aja ya. Nah, oke, kita akan ke keyframe malu. Frame velocity continuous. Oke, ini mungkin kurang gini ya. Nah, ini udah bagus. Cuma aku ingin jatuh lebih kecil aja sih jaraknya. Ya, overall gitulah ya. Ini kita pre-compose. Nah, ini adalah scene 2. Nah, seperti itu ya guys ya. Mungkin kalau untuk ini yang ada yang ingin ku perbaiki itu mungkin apa ya? Sini aku pengen lihat sih semuanya. Mungkin dari ini sih. Mungkin dari ini ya, si siapa, si dia nih, ini walau kok gini. Pantas dong, ada yang agak aneh kulihat. Kalau yang ini aku pengen jaraknya agak itu ya, hanya dikit gitu biar. Nah, gitulah. Oke, set. Nah, oke, sebagai finishing touch ya, kalau udah selesai itu kita bisa kasihin ini nih. Nah, ini nih, kasihin kayak efek blur-blurnya. Aku ingin ke scene 2. Scene 2 juga sama ya, tuhnya gesernya. Dan ya itu sih sekilas. Kalau kalian ingin lebih cepat ya tinggal dikurangin aja jarak antar keyframe-nya. Tapi kalau menurutku ini sudah cukup untuk tutorial ini. Oke, seperti biasa kalau sudah jangan lupa kita save ya. Nah, Ctrl S, kita save, lalu masuk ke desktop. Taruh sini aja, terus latihan 3 3D camera. Nah, ini aja ya. Oke, di save. Udah, kita akan ekspor. Ini render to queue. Untuk settingan seperti biasa, aku nggak terlalu itu. Dan lalu kita pencet counts, ya namanya. Nanti ya 3D camera lah. Ini lalu kita pencet render. Oke, jadi ini akan menjadi akhir dari episode ketiga dari playlist Adobe After Effects ini. Dan bisa dilihat ya, hasilnya menjadi seperti ini ya. Ya, mantap kan? Oke, jadi
Itu saja, dan untuk media belajarnya dari episode 1 hingga episode ketiga akan ku terterakan di sini semua ya. Ada 3, oke? Di kiriku, dan di kananku, dan di bawahku ini. Oke, nah itu ya. Link tutorial lengkap ada di deskripsi videoku ya di bawah. Dan ada sedikit catatan ya, a quick note for you all. Sepertinya ini akan menjadi episode ketigaku. Habis itu kita akan mengalami upload yang agak lama ya. Soalnya aku juga ada kuliah yang harus ku pelajarin gitu. Kalau lihat dari kurikulumku di teknologi rekayasa multimedia di PENS, itu semester 3 udah bahas tentang OPP, programming, animasi 3D, dan lain sebagainya. Jadi aku akan off sepertinya untuk belajar ya, nyicil buat semester 3 nanti, biar kedepannya biar nggak kewalahan juga gitu. Dan aku pun juga ini lagi bikin visual novel juga. Ini ada project visual novel dari kuliah. Jadi ya, maaf ya guys, setelah video ini mungkin aku akan menghilang agak lama, beberapa bulan lah anggapannya. Ya semoga aja di semester 3 ada tugas yang kayak gini lah. Jadi aku bisa sekalian upload juga gitu di channel gitu. Itu aja dari aku, dan semoga ilmu yang aku kasih bermanfaat untuk kalian semua, terutama di Adobe After Effects ini. Dan saya Raka Menoya izin mengundurkan diri, dan see you next time. Bye-bye.